Oke, eh, kita akan mempelajari persamaan nilai mutlak ya. Nah, seperti apa persamaan nilai mutlak? Nah, ini akan kita bahas sama-sama ya. Oke, mungkin Bapak akan share screen dan mengkonfirmasi apakah yang ini sudah disampaikan atau belum ke kelas kalian. Yang jenis-jenis bilangan sudah disampaikan atau belum anak-anak di kelas kalian? Udah ya? Udah belum sih? Kalau nggak salah udah tuh. Yang jenis bilangan, bilangan asli apa aja? Udah belum? Belum, Mbak. Belum ya? Oke, kalau belum, nah untuk memahami atau mempelajari persamaan nilai mutlak, nah ini kita awali dan ingat kembali terkait dengan jenis-jenis bilangan. Yang pertama ada bilangan asli. Mungkin ada yang masih ingat di SMP, bilangan asli itu mulai dari angka berapa anak-anak? Bilangan asli mulai dari angka satu ya benar ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu bilangan asli. Kemudian ada juga yang disebut bilangan cacah. Bedanya dengan bilangan asli, kalau bilangan cacah mulai dari angka berapa? Mulai dari angka 0 kalau bilangan cacah ya. Ini ingat kembali ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada juga bilangan bulat anak-anak. Nah, bilangan bulat mah ini Mas bilangan cacah digabung dengan bilangan negatifnya. Jadi ada bilangan negatif, ada angka 0, ada bilangan positif. Tuh, tinggal ditambahin ke sebelah kirinya, -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang namanya bilangan real. Kalau bilangan real itu sama seperti bilangan bulat, cuman nah ini ada simbolnya dari negatif tahingga sampai tahingga. Nah, kalau di IPS mah nggak usah dihiraukannya, itu mah simbol biasanya yang dipakai di ini ya, di apa namanya di anak IPA. Tapi oke, nggak apa-apa, kalian juga harus tahu ya simbol itu. Negatif tahingga sampai tahingga. Nah, biasanya bilangan real itu digambarkan menggunakan garis bilangan. Ini sama, serupa dengan bilangan bulat. Ada bilangan negatif, ada 0, ada bilangan positif. Lantas bedanya apa, Pak? Nah, bedanya gini, kalau di bilangan real itu dia ada bilangan desimal, anak-anak. Jadi koma-komanya itu dia masuk semua. Semisal dari 0 sampai 1 itu masih ada angka di sana. 0,1, 0,2, 0,10, lanjut lagi 0,001, lanjut lagi 0,00001. Bayangkan sama kalian tidak akan ada jarak di bilangan real. Jadi Bapak gambarkannya dalam garis di sana, garis bilangan. Yang penting kalau ada yang nanya, misalkan Syauki, bilangan real teh apa? Bilangan real itu adalah bilangan yang memuat bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Gitu ya. Nah, sebelum ke persamaan nilai mutlak, Bapak mau ingatkan kembali kemarin kita sudah mempelajari pengantar nilai mutlak, bahwa nilai mutlak itu kaitannya kalau dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan apa kemarin kita pelajari? Dengan Jarak, Pak. dengan jarak ya. Nah, di mana kalau jarak pasti hasilnya selalu bernilai positif atau negatif? Positif, benar ya. Jadi nilai mutlak itu dia merubah suatu bilangan yang tadinya negatif jadi positif, kemudian yang tadinya positif ya tetap positif, gitu ya. Kemudian nilai mutlak itu ada tandanya. Masih ingat gak tanda nilai mutlak itu seperti apa kemarin? Tanda nilai mutlak. Garis, Pak. Nah, garis ya, garis tegak gitu ya, seperti pagar ya, yang dimana dalamnya itu ada apa namanya bilangan atau angka. Sip, mantap Rahman ya. Nah, mudah-mudahan yang lainnya juga bisa ngikutin ya, seperti Rahman. Jadi kita diskusi, gitu apa yang sudah kita pelajari, apa yang sedang kita pelajari, dan apa yang akan kita pelajari ya. Karena Bapak lebih senang kalau misalkan memang dalam pembelajaran itu ada interaksi di sana, ya supaya ya keremakan, maksudnya kita berjauhan gitu ya. Nah, kalau tidak ada interaksi ya nggak seru aja gitu ya. Oke, kemudian nah ini jika X bilangan asli, nah lihat di sana ada simbol E kecil anak-anak, itu tuh dibacanya anggota. Jadi kalau misalkan ada seperti itu bacanya jika X anggota bilangan asli, jadi si X ini merupakan variabel yang mana nantinya akan diganti nilainya dengan angka-angka bilangan asli. Kita lihat bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti X itu bisa diganti oleh 1, 2, 3 dan seterusnya.
Nah, katanya maka mutlak X sama dengan berapa? Nah, kan kalau kemarin mutlak 1 kita udah tahu ya, hasilnya 1. Tapi kalau mutlak X kira-kira berapa nih? Nah, kita pelajari sekarang. Oke? Oke, kita ganti dengan angka 1. Mutlak 1 kemarin hasilnya berapa? Mutlak 1 hasilnya? Kalau dikeluarkan mutlaknya? 1 ya? Oke, 1. Kemudian kalau mutlak 2? 2. 2. Kalau mutlak 3? 3. 3. Oke, kalau mutlak 4? 4. Mutlak 5? 5. Nah, kemudian kalau mutlak X kira-kira sama dengan? X, iya benar ya. Itu benar Bu Sofi ya. Jadi berpola matematika itu. Kita lihat di sini yang di dalamnya 5, jawabannya juga 5. Berarti kalau yang di dalamnya X, jawabannya juga pasti sama dengan X gitu. Ya, itu yang pertama untuk X-nya bilangan asli. Oke. Kemudian yang kedua, nah kalau misalkan X-nya itu bilangan cacah, ya sama aja, cuman bedanya kalau dengan bilangan cacah X-nya itu ada yang 0, ya kan? Nah, kita tinggal tes aja, mutlak 0 sama dengan berapa? 0. 0 ya, tuh kan 0. Nah, dan seterusnya, mutlak 1, 1, mutlak 2, 2, mutlak 3 itu 3, mutlak 4 itu 4, mutlak 5, 5, dan mutlak X sama dengan X lagi gitu. Berarti kalau misalkan X-nya bilangan asli atau X-nya bilangan cacah, maka mutlak X sama dengan X tetap hasilnya. Ya. Nah, yang berbeda di bilangan bulat anak-anak. Kenapa Bapak bilang berbeda? Karena di bilangan bulat dia ada angka negatif. Nantinya yang akan membedakannya. Nah, kita lihat dulu ya. Yang pertama, kita pakai yang positifnya dulu. Mulai dari angka 0. Mutlak 0 sama dengan 0, mutlak 1 sama dengan 1 ya, dan seterusnya. Berarti kalau mutlak X sama dengan berapa? Kalau di sini mutlak X sama dengan X, ya kan? Nah, tetap X karena kita tadi ngujinya dari 0. Berarti simpan dulu X. Nah, tapi di sini harus pakai syarat anak-anak kalau misalkan untuk bilangan bulat beda dengan asli dan cacah. Syaratnya tadi kan mulai dari 0 ya. Nah, berarti syaratnya mutlak X itu sama dengan X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Ingat kembali ini simbol lebih besar. Nah, simbol yang ini itu adalah simbol lebih besar ya. Jadi di sana mutlak X sama dengan X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Lantas kalau yang kurang dari 0 gimana? Nah, kita cek sekarang tes satu-satu ya. Tes satu-satu kita coba. Nah, mutlak min 1 sama dengan berapa? 1 kan ya. Nah, ini nanti ada perbedaan, lihat anak-anak, yang di dalam mutlaknya min 1 jawabannya 1, ini ada perbedaan nantinya. Nah, min 1 ini supaya hasilnya jadi 1 berarti dikali berapa? Kalau pakai perkalian Min 1. nah, kata Rohadi ya, dikali min 1 benar. Jadi yang di dalam min 1 kalau dimutlakan jadi 1, itu kalau dioperasikannya itu dikali dengan min 1. Mantap Rohadi ya. Nah, kita lihat kalau mutlak min 3 sama dengan berapa? 3. 3 kan? Nah, berarti operasinya kalau mau jadi 3, min 3 dikali? Negatif 3. Ah, negatif juga ya. Negatif 1 bukan negatif 3. Kalau min 3 kali negatif 3 mah jadi 9 atuh. Ya, jadi dikali min 1 tetap. Karena tujuan kita mau jadi positif di sini ya. Oke, mutlak min 4 sama dengan berapa? 4. Yes, 4 ya. Sama halnya tadi dikali dengan negatif. Nah, berarti kalau misalnya mutlak X, kira-kira hasilnya jadi berapa? X. X, siapa itu? Muhammad siapa? Malik, Pak. Muhammad Malik. Oke, Muhammad Malik katanya X. Yang lain? Setuju dengan Muhammad Malik? Setuju? Wah, banyak yang setuju ya. Ternyata hasilnya bukan X. Lihat nih anak-anak ya. Kan X itu yang di dalam mutlak nih. Ini kan X. Berarti kalau dioperasikan yang X itu yang ini nih. Tuh berarti hasilnya lihat. Bukan X tapi min X. Ya, berarti kalau misalkan dia angka yang di dalamnya itu negatif dalam mutlaknya, di sini hasilnya harus min X. Ya, karena beda yang di dalam mutlak dengan yang di luar mutlak. Kalian lihat tuh, yang di dalam mutlak kan min 4, yang di luarnya 4. Berarti kalau ini kebalikan, yang di dalamnya negatif berarti ya sama dengannya positif. Gitu. Kalau variabel gitu ya kebalikan.
Kalau yang di dalamnya positif berarti yang di luarnya negatif ya. Jadi untuk mutlak X sama dengan negatif X. Ada syaratnya. Syaratnya berarti kebalikan yang atas. Ini yang kurang dari 0. Ya. Nah, inilah anak-anak yang akan menjadi definisi mutlak. Ya, nilai mutlak bilangan real X ditulis sebagai mutlak X mempunyai nilai sebagai berikut. Jadi ada dua, kalau untuk bilangan real ataupun bilangan bulat. Kenapa? Karena dia memuat negatif ya. Ada dua jawabannya. Yang pertama jawabannya X untuk X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua jawabannya negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, ini ada syaratnya ya. Sama halnya mungkin peraturan di sekolah seperti bagaimana penampilan mungkinnya pakaian untuk siswa-siswi SMA PG 1 Bandung. Nah, yang pertama berarti jawabannya memakai kerudung ada syaratnya untuk perempuan. Nah, kedua memakai peci misalkan untuk laki-laki. Nah, jadi analoginya seperti itu anak-anak ya. Jadi mutlak X itu kalau X-nya bilangan real ataupun bulat ada dua jawaban. Yang pertama X untuk X-nya lebih besar sama dengan 0. Yang kedua negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, itu ya. Kita harus paham di sana kenapa definisi mutlak jawabannya terbagi menjadi dua. Oke. Nah, oke. Setelah ini kita tenang ya, nanti kalau misalnya ada yang kelewat nyatetnya, mungkin Bapak akan simpan juga di Google Classroom sehingga nanti kalian bisa melihat baik itu melalui PPT-nya atau melalui videonya. Karena Bapak ini juga nge-record ya. Jadi nanti hasil recordan ini bisa nanti kalian lihat lagi, simak lagi gitu. Nah, sekarang kita kenalan dengan yang namanya persamaan nilai mutlak anak-anak. Nah, perlu kalian ketahui untuk mengenal seseorang itu ya setidaknya kita harus memiliki atau bisa mendeskripsikan beberapa ciri yang dimiliki oleh orang tersebut. Semisal siapa sih yang namanya Indri Ayu itu gitu ya. Indri Ayu itu pertama mungkin cirinya yang memakai kacamata. Kedua, kalau sekarang yang memakai kerudung putih misalkan. Ketiga, misalkan yang background zoom-nya itu adalah berwarna putih misalkan. Nah, berarti kalau misalkan nggak ada syarat ini, misalkan Bu Sophie ingin mengenal Indri Ayu yang mana sih yang dikatakan Pak Harhan gitu ya. Nah, terus tiba-tiba Bu Sophie lihat ada yang dua syarat tapi nggak ada kacamatanya. Oh, berarti itu bukan Indri Ayu. Gitu ya. Nah, ini yang dinamakan dengan persamaan mutlak, kalian perlu ada 3 syarat, anak-anak. 3 syarat saja. Ya, syarat yang pertama dikatakan sebagai persamaan nilai mutlak jelas dia itu memiliki tanda sama dengan. Ya, tanda sama dengan. Kemudian yang kedua, dia harus memiliki tanda mutlak. Yang tadi seperti yang disampaikan Rahman ya, tanda mutlak itu seperti pagar. Dan yang ketiga, harus ada variabel. Terlepas itu mau X, Y, Z, A, B, C, harus ada satu variabel. Ya, diingatkan kembali, ada tanda sama dengan, ada tanda mutlak, ada variabel. Nah, sekarang lihat nomor 1. Nah, Bapak mau tanya langsung ke Bu Sophie. Bu Sophie, nomor 1 menurut kamu itu termasuk persamaan nilai mutlak atau bukan? Iya, Pak. Iya, kenapa iya? Karena ada sama dengan, ada tanda mutlak, sama ada variabel. Yes, benar sekali ya Bu Sophie. Karena memenuhi ketiga syarat yang tadi. Oke, sekarang nomor 2 nih. Kalian lihat Indri Ayu, menurut kamu nomor 2 itu termasuk persamaan nilai mutlak atau bukan? Kenapa? Karena ada sama dengan, ada apa mutlak, sama ada Mutlak, ya? variabel. Tapi ya nomor 2 juga termasuk persamaan nilai mutlak. Bagaimana menurut kamu Falah yang nomor 3 termasuk atau enggak? Falah. Termasuk enggak Falah? Pak, bukan Pak. Bukan ya. Kenapa kamu bisa mengatakan itu bukan termasuk persamaan nilai mutlak? Nggak ada tanda mutlaknya. Nah, gitu. Berarti ada tanda ya menganalisis enggak ada tanda mutlak. Sehingga nomor 3 bukan persamaan nilai mutlak. Nomor 4, coba Zanisa, menurut kamu termasuk atau enggak? Iya, Iya, benar termasuk. Kenapa iya? soalnya ada sama dengan, ada mutlak, sama ada variabelnya. Bagus sekali ya. Kalau Hafiza nomor 5 termasuk atau enggak? Hafiza Termasuk.
Termasuk ya, karena jelas sekali ya di sana ada ketiga syarat itu. Nomor 6 menurut Julfian termasuk atau enggak? Termasuk Pak, Kenapa termasuk? karena ada variabel sama dengan sama tanda mutlak. Yes, mantap sekali ya. Alhamdulillah ya, Bapak senang sekali berarti kalian pada nyimak ya. Razel nomor 7 termasuk atau enggak, Zel? Termasuk Pak. Yes, termasuk ya, karena memenuhi ketiga syarat yang tadi. Terakhir mungkin yang nomor 8, Selvira, menurut kamu termasuk atau enggak? Enggak, Pak. Kenapa kamu bisa yakin itu enggak? Karena nggak ada tanda mutlak. Nah, gitu, karena enggak ada tanda mutlaknya ya. Ini logat Sunda banget, Selvira, kayaknya asli Sunda kamu ya, Selvira. Oke, itu ya anak-anak. Jadi dari nomor 1 sampai 8 yang hanya termasuk persamaan nilai mutlak itu yang memenuhi 3 syarat hanya nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 7. Nah, setelah kita kenal nih dengan yang namanya persamaan nilai mutlak, barulah kita mengenali lebih dalam lagi secara deep gitu ya, mengenalnya gitu ya. Setelah kalian kenal siapa tadi yang Bapak contohkan? Indri ya. Setelah kalian kenal Indri, jadi kalau mau lebih dekat berarti ya kalian buka komunikasi dengan Indri, tanyakan sesuatu dengan Indri sehingga nanti kalian bisa mendeskripsikan siapa yang dinamakan dengan Indri gitu ya. Nah, ini juga sama. Kita akan menyelesaikan atau menentukan nilai X yang memenuhi. Karena kan sejatinya X itu variabel, di mana variabel itu bisa diubah-ubah si nilainya. Bisa diubah dengan angka berapapun. Nah, di sini karena persamaan, kita ubahnya dengan angka atau bilangan yang bisa memenuhi persamaan tersebut. Apa artinya memenuhi? Berarti sama antara ruas kiri sama dengan dan ruas kanan sama dengan. Nah, kita mulai dari nomor 1 mungkin ya. Tentukan semua nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X sama dengan 5. Nah, sebelum Bapak pakai caranya, karena ada ya nanti caranya menggunakan definisi mutlak, kita coba tebak-tebakan aja dulu deh. Nomor 1, mutlak X sama dengan 5. Berarti kalau mau sama X-nya nilainya berapa menurut kalian? X sama dengan berapa kalau memenuhi persamaan tersebut? 5 bukan Pak? Yes, kata Rahman 5 katanya. Nah, kenapa 5? Nah, kita coba aja tes ya. Ganti si X-nya dengan 5. Kalau X sama dengan 5, maka mutlak X-nya jadi X-nya ganti dengan 5. Mutlak 5 berapa? 5. Oh, berarti benar sama hasilnya 5. Sip, bagus Rahman. Ada lagi anak-anak, tidak hanya cuma 1 X-nya, karena dia nilai mutlak. Selain 5, X-nya berapa lagi? Min 5. Nice, mantap Indri, ayo ya. X-nya katanya min 5. Ya benar min 5. Kita cek lagi. Mutlak X-nya ganti dengan min 5. Tuh, kalian hitung. Mutlak min 5. Ayo, ada tanda mutlak berarti diubah jadi positif. Hasilnya sama dengan 5. Oh, berarti min 5 juga benar termasuk. Jadi ada 2 ternyata X yang memenuhi itu. X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 5. Nah, itu secara tebak-tebakan ya. Bagus ya. Ini anak IPS tapi langsung ini ya. Ketemu gitu ya. Bapak bangga sekali ya dengan kalian. Pertahankan ya. Oke, kita sekarang pakai ini ya, pakai caranya. Kenapa Pak kok ribet banget harus pakai cara? Karena tidak semuanya bisa kalian pakai tebak-tebakan. Jadi untuk memperkenalkan caranya Bapak juga mulai dari yang sederhana yang nomor 1 ini ya. Kita lihat. Caranya adalah seperti ini anak-anak nih. Harus fokus ya. Karena nanti setelah ini akan ada tugas ya. Nah, mutlak X sama dengan 5. Kita ambil dulu yang ada tanda mutlaknya. Jadi ditulis sama kalian di sana mutlak X kebetulan yang memiliki tanda mutlak. Nah, ini bagi jadi 2. Sesuai dengan definisi mutlak tadi. Mutlak X itu ada 2 kan jawabannya ya. Ada yang X, ada syaratnya untuk X yang lebih besar sama dengan 0. Ada yang negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Ya, benar kan sesuai dengan tadi definisi mutlak? Oke, nah setelah ini kita tinggal selesaikan. Untuk memudahkan ya, nih tulis lagi aja soalnya. Mutlak X sama dengan 5. Tugas kita sekarang menghilangkan tanda mutlak X. Merubahnya dengan yang mana? Merubahnya dengan yang tadi hasilnya nih yang atas. Berarti mutlak X kita ubah dengan X tuh. Jadi kita dapat X sama dengan 5. Udah weh?
Cara ngeceknya gimana Pak? Cara ngeceknya boleh kayak tadi, kalian masukin ke dalam soalnya, ganti X-nya dengan 5, atau boleh, ini kan ada syarat ya. Syarat itu X lebih besar sama dengan 0. Jadi kalian masukkan ke dalam syarat itu, X-nya ganti dengan 5. Berarti 5 lebih besar sama dengan 0. Bener gak 5 lebih besar dari 0? Bener ya? Nah kalau bener berarti oh bener. X sama dengan 5 yang kita hitung itu bener jawabannya. Gitu ya. Sekarang ada jawaban yang kedua sebelah kanan. Untuk memudahkan ya tulis lagi aja soalnya. Mutlak X sama dengan 5. Tugas kita menghilangkan tanda mutlak. Berarti mutlak X-nya kita ganti. Gantinya dengan yang mana? Dengan yang ini. Negatif X. Berarti negatif X sama dengan 5. Nah negatifnya pindah ruasin. Jadi X-nya sama dengan berapa? Negatif 5. Nah, sama kan dengan yang tadi ya. Nah, kita cek lagi X-nya ganti dengan negatif 5. Cek ke ininya, syaratnya. Negatif 5 kurang dari 0. Benar atau salah? Benar ya? Nah, berarti benar min 5. Nah, sehingga nanti kalian buat jadinya di sana. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 5. Ini kata sambungnya harus atau ya. Tidak boleh pakai dan. Kenapa? Karena kalau dalam matematika itu berbeda. Kata dan dengan atau itu berbeda. Semisal gini, Hafiza itu dihadapkan antara dua pilihan. Antara memilih Zanisa atau Nafila misalkan ya. Nah kalau misalkan pilihannya Zanisa atau Nafila, Hafiza ya. Nah berarti kamu harus milih salah satu. Boleh milih Zanisa saja, boleh. Sah kalau misalkan atau. Boleh milih Nafila aja ya. Nah ini mah milihnya milih teman kamu teh Hafiza ya, jangan kemana-mana mikirnya, milih teman ini mah ya. Oke, atau saja boleh, jadi Nafila aja boleh, atau mungkin boleh kamu langsung milih dua-duanya, Zanisa dan Nafila. Kalau atau sah. Tapi kalau misalnya kata hubungnya Hafiza, kamu harus memilih Zanisa dan Nafila. Nah kalau dan mau gak mau kamu gak boleh milih salah satu, harus pilih dua-duanya gitu. Ya, Hafiza ya, pilih dua-duanya ya. Untuk menjadi teman kamu ya. Oke, itu ya anak-anak. Bisa juga cara nulisnya itu ini HP itu kepanjangannya himpunan penyelesaian. Jadi Bapak singkat aja. HP sama dengan Kurawal min 5,5 gitu. Jadi artinya jawabannya X-nya itu sama dengan min 5 atau 5 gitu ya. Bisa ya kira-kira sampai sini? Sederhana anak-anak? Boleh mungkin ada yang miss atau ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi boleh. Sampaikan saja. Gak ada. Bisa ya sejauh ini bisa ngikutin ya? Oke mudah-mudahan. Nah kemudian kita lanjut ke yang nomor 2 anak-anak. Nah sebelum kita menyelesaikannya kita analisis dulu soalnya. Apa sih bedanya dengan yang nomor 1 tadi? Coba apa menurut kalian? Bedanya dengan yang nomor 1 di nomor 2 ini? Tipe soalnya ya, bukan angkanya. Tipe soalnya apa bedanya dengan yang nomor 1 tadi? Ayo jangan malu-malu disampaikan saja. Salah pun gak apa-apa kok, gak akan Bapak pukul juga. Apa perbedaannya? Kalau menurut Sabina, apa perbedaan nomor 2 dengan nomor 1 tadi? Dilihat dari tipe soalnya, Sabina. Mungkin nilai mutlaknya. Nilai mutlaknya, benar nilai mutlaknya ya bedanya. Yang terlihat jelas banget bedanya di mananya, Sabina? Itu kan sebelumnya kan nilai mutlaknya cuma X doang. Ini mah nilai mutlaknya X min 4. 100 buat Sabina ya. Sip, keren Sabina ya. Jadi gitu anak-anak, kalau kalian menyelesaikan soal kan biasanya gitu ya, kalau di SMP mungkin kalian ya guru ngasih contoh apa gitu kan. Terus yang keluar mungkin tes soalnya itu seperti apa. Nah, di sini kalian harus pandai menganalisis anak-anak ya. Jadi tidak semuanya guru itu memberikan ulangan sesuai dengan contoh yang sudah diberikan. Tapi ketika kalian sudah memegang konsepnya, kalian mampu untuk menganalisis, oh kalian bisa mengotak-atik soal tersebut. Dan matematika mah mudah sebenarnya ya, kalau kalian ya mau sedikit usaha untuk mengotak-atik gitu ya. Yang disampaikan Sabina benar tadi. Jadi tidak berpikir kemana-mana, naonnya, pahanannya, bedanya ya analisis di pikiran gitu ya. Itu terlihat jelas benar tadi yang disampaikan Sabina. Bedanya hanya di
dalam mutlaknya ada kurang 4 gitu ya, Sabina ya. Oke, bagus. Dan ini pun cara mengerjakannya sama anak-anak. Nah, kita penyelesaian misalkan ya. Kita ambil yang ada tanda mutlaknya. Berarti mutlak X min 4. Sama seperti yang tadi. Nah, kemudian kita pecah jadi 2. Jawabannya juga ada 2. Nah, sesuai dengan yang ada di dalam mutlak ya. Cara mengeluarkan mutlaknya. Yang pertama, ini jawabannya X min 4. Untuk X min 4-nya lebih besar sama dengan 0. Lah, kok Pak, kela. Gimana nih gitu kan? Nah, ini kalian mungkin Bapak analogikan seperti ini. Kalau ada mutlak di sini katakanlah segitiga ya. Mutlak segitiga itu berarti semua angka yang ada di dalam mutlak. Ini hasilnya menjadi segitiga, koma untuknya. Nah, segitiga lebih besar sama dengan 0. Kalian perhatikan, ini kan segitiganya tuh X min 4. Ini juga masih tetap X min 4. Ini juga X min 4. Gitu ya. Bisa ya menganalogikannya ya. Nah, gitu. Kemudian kalau yang sebelah kanannya kan yang negatif. Berarti negatif segitiga, koma untuk nah segitiganya kurang dari 0. Nah, gimana? Nah, kita pindah ruasin dulu ya untuk yang syarat ini dulu. Kita pindah ruasin dulu karena kita harus menyisakan X. Berarti min 4 dipindah ruas. Yang tadinya dikurang 4 jadi tambah 4 ke kanan tuh. Jadi positif. Ya, kemudian yang sebelah kanan, ini tadi kan negatif ya. Tuh, cukup gini aja. Negatif dalam kurung. Hati-hati ya, harus ada kurung di sana anak-anak. Ya, nih Pak Hira udah mulai kayak gini nih. Aduh, mohon. Pak Hira gimana Pak Hira? Udah mulai beda tangannya. Pak Hira bisa ngikutin nggak Pak Hira? Atau memang seperti itu cara menyimak kamu? Iya Pak, aku anaknya nggak bisa diem. Oh, nggak bisa diam ya. Tapi memang ini agak lumayan lebih harus mikir ya Pak Hira ya. Cara memahaminya ya. Nggak juga. Oke, oke ya. Canda Bapak Maya. Kamu suka lihat-lihat ya apa yang dilakukan kalian gitu ya. Nuh kayak Rizky fokus tuh, Rizky Septiana tuh mantap tuh. Gamer kayaknya nih. Ya, Ki. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, yang kedua itu negatif. Negatif segitiga berarti negatif dalam kurung. Tulis semua yang ada di dalam mutlaknya. Negatif X min 4. Nah, pindahin lagi aja si min 4-nya untuk syarat tuh. Jadi X-nya kurang dari 4. Gitu ya. Nah, setelah kita menemukan jawaban dan syarat ini, kita bisa menghitung si soalnya gitu ya. Tulis lagi soalnya seperti yang tadi. Nah, kita hilangkan tanda mutlak dengan cara menggantinya dengan yang mana? Dengan yang atasnya kalau sebelah kiri mah. Berarti ini hilangkan tanda mutlak jadi X min 4 sama dengan 3. Nah, baru setelah ini kalian lakukan proses perhitungan mencari X. Dengan cara mungkin pindah ruas ya istilahnya. Coba kalau X min 4 sama dengan 3. X-nya kira-kira berapa hasilnya? Berapa coba X-nya hasilnya? 7 bukan, Pak? Berapa? Julfian? 7. 7, iya bener. 7 ya. Kenapa bisa 7? Soalnya kan 7 kurang 4, 3. Nah, 3 tambah 4 ya. Jadi pindah ruas kan ke kanan ya. Jadi sama dengan 7. Sip. Kita cek dari syaratnya. X-nya ganti dengan 7. 7 lebih besar dari 4. Benar atau salah? Benar ya? Nah, kalau benar, oh benar. Berarti X sama dengan 7. Sekarang kita beralih ke yang sebelah kanan. Tulis lagi soalnya, mutlak X dikurang 4 sama dengan 3, gitu ya. Nah, kita hilangkan tanda mutlaknya ganti dengan yang ini, ya kan? Jadi X min X min 4. Nah, di sana kan ada min ya, pindahin dulu aja minnya ke sebelah kanan supaya lebih gampang. Tuh, jadi X min 4-nya sama dengan min 3. Nah, kalau dari sini X-nya jadi berapa? Pindah ruasin min 4-nya. 1. Jadi, Rohadi katanya jadi 1 ya. Jadi kan kalau pindah ruas min 3 ditambah 4. Nah, jadi benar ya, 1 X-nya. Kita cek lagi dengan syaratnya, benar gak 1 nih? 1 kurang dari 4. Benar atau salah? Benar ya? Nah, berarti benar, X sama dengan 1. Ya udah, ada 2 jawabannya. Jadi HP-nya sama dengan 1,7. Nah, bisa kira-kira yang ini? Sampai sini? Sok, boleh kalau ada yang masih bingung-bingung ditanyakan dulu. Baru nomor 2. Nanti ada 4 nomor ya. Nanti kita bahas sama-sama. Gitu.
Bisa Satria, Anhar? Gampang ke? Yang kanan pusing, Pak. Yang kanan ya, pusingnya di sebelah mana? Yang ini yang lurusnya kenapa bisa jadi itu loh, Pak? Apa sih? Yang melengkung. Itunya. Dari sini, dari Ya. sini ke sini gitu. Heeh. Oke, itu kan tadi udah dibagi dulu ya. Jadi hasil dari yang ini tuh ada yang positif, positifnya yang X-4. Ada yang negatif nih. Negatifnya kan ini, negatif dalam kurung X-4. Sampai sana ngerti gak, Satria? Oh iya ya. Ya, sampai sana ya. Nah, ini tuh nanti sebagai pengganti yang ada mutlaknya sebelah kanan yang ini. Nah, sehingga kalau mutlak X-4 kalau dia berada di sebelah kanan, berarti kita gantinya dengan yang ini nih. Negatif tuh dalam kurung X-4. Karena kita menggunakan di sebelah kanan. Sampai sini bisa ngikutin Satria. Masih bingung? Ya, Pak. Masih bingung? Udah. Udah ya. Nah, baru setelah ini kamu ikut ini ya, apa namanya? Perhitungannya. Minnya pindah dulu ke kanan jadi min 3. Baru tinggal pindah ruas. Min 3 ditambah 4. Jadi X-nya sama dengan 1. Sudah? Nyambung? Oh iya, Pak. Ya, oke. Sip, mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit aja. Nah, gitu ya, ditanyakan. Ya, jadi jangan kalian teh paham-paham diem padahal mah eta teh di mana sih Panan teh aing nek nanya era kumaha yeuh gitu kan. Nah, jangan kayak gitu ya. Tapi ketika Bapak tanya ada yang ditanyakan, boleh silakan sampaikan. Walaupun kita banyak tanya jawab di nomor 2 gitu ya, kehabisan waktu, it's okay, Bapak mah lebih baik seperti itu daripada meninggalkan kalian yang memang berada dalam ketidaktahuan, kebingungan gitu. Karena matematika mah nyambung menyambung. Jadi kalau misalnya nggak bisa C itu ya nggak bisa mengerjakan yang D gitu ya, khawatirnya. Sip, bagus Satria ya, pertanyaan yang bagus. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 3. Nah, kita analisis lagi soalnya dari nomor 1 dan 2. Bedanya apa dengan yang ini? Sip, menurut kalian bedanya apa? Apa bedanya? Itu ada jelas terlihat bedanya apa coba tipe soalnya tadi. Apa bedanya? Sebelum nilai mutlak ada angka, Pak. Nah, sebelum nilai mutlak sebelah kiri sama dengan ya ada angka bener tadi di luar mutlak. Angka 2 di sana ya, 2 tambah itu memang perbedaannya. Nah, caranya adalah kalian sederhanakan dulu anak-anak. Kalau untuk boleh langsung sebenarnya, tapi lebih baik lagi dalam bentuk sederhana supaya nggak ribet lihatnya. Nah, gimana caranya? Pindahin aja Pak, 2-nya ke sebelah kanan. Iya, bener. Jadi pindah ruas nantinya. 5 dikurang 2. Sehingga hasilnya tuh seperti ini. Mutlak X tambah 3 sama dengan 5 kurang 2, 3. Jadi yang kalian harus kerjakan adalah yang ini. Dari soal nomor 3 itu. Nah, yang ini. Gitu. X tambah 3 sama dengan 3. Gitu. Kemudian cara penyelesaiannya. Ya. Bentar, tadi gimana itu bisa jadi 3? Saya tadi Siapa ini teh? Siapa ini? Nur Arini. Oh, Nur Arini. Oke, Nur Arini ya. Nih, yang nanya juga Bapak catat ya karena itu akan menjadi poin. Oke. Gimana nih? Pindah ruas, jadi pakai pindah ruas. Jadi si 2-nya itu pindah ruas ke kanan. Tadinya kan positif 2. Jadi nantinya teh 5 dikurang 2 kan? Sebelah kanan, sebelah kiri nyisa mutlak X tambah 3 aja. Berarti ya udah sama dengan mutlak X tambah 3 sama dengan hitung 5 kurang 2 berapa? 3 gitu. Gitu Nur Arina? Nur Bisa? Arini, Pak. Nur Arini, Nur Arina lagi. Nur Arina. Oke, sama-sama ya. Nah, gitu ya harus ditanyakan. Sip. Nah, baru setelah ini anak-anak kita ambil lagi yang ada mutlaknya. Mutlak X tambah 3. Nih, perhatikan baik-baik Satria tadi ya untuk menajamkan pemahaman kamu. Bagi 2 ya, yang lainnya juga ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah ya udah tulis semuanya X tambah 3 untuk X tambah 3-nya lebih besar sama dengan 0. Yang sebelah kiri. Pindah ruasin dulu yang X tambah 3-nya. 3-nya pindah ruasin dulu jadi X lebih besar sama dengan negatif 3. Sekarang maju ke sebelah kanan. Kita ambil yang negatifnya. Negatif kurungan, jangan lupa.
ya, negatif dalam kurung X tambah 3. Nah, syaratnya masih sama. Syarat yang kiri dan kanan itu pada dasarnya sama anak-anak. Kalian juga nggak usah ngitung lagi yang syarat ke kanan, tinggal ganti tandanya aja. Kalau ini tandanya X lebih besar sama dengan min 3, yang kanan cukup ganti dengan kurang dari. Itu akan sama aja. Ya, jadi nggak usah dihitung lagi. Jadi kalau misalnya di sininya X lebih besar sama dengan 5, berarti yang ini X kurang dari 5. Gitu aja ya. Kalau kalian nggak mau ribet ngitung lagi. Oke, baru setelah ini, nah kita tulis lagi soalnya. Mutlak X sama 3 sama dengan 3. Ganti si mutlaknya. Ambil dengan yang atasnya. X tambah 3 sama dengan 3. Pindah ruasin. Jadi X-nya sama dengan berapa? 3 dikurang 3. Berarti kan ya, kalau dipindah ruasin, berapa 3 kurang 3? X. 0. 0, bener. X-nya sama dengan 0. Cek lagi, 0 lebih besar dari min 3, benar atau salah? Benar. Benar kan? Oh, berarti X sama dengan 0, benar. Sekarang yang sebelah kanan, mutlak X tambah 3 sama dengan 3, mutlaknya kita hilangkan. Ganti dengan yang atasnya, ada min. Min dalam kurung tuh. X tambah 3 sama dengan 3. Pindah ruasin dulu. X tambah 3 sama dengan min 3, baru yang 3 sebelah kiri pindahin ke kanan. Jadi X-nya sama dengan berapa untuk yang ini? Min 6. Min 6, benar ya kata Indri. Ya udah, kita lihat min 3 dikurangi 3 gitu kan. Kalau pindah ruas kan min 3 kurang 3. Nah, sama-sama min, tinggal tambahin aja 3-nya jadi min 6. Nah, kita cek lagi, min 6 benar gak kurang dari bukan X. Min 6 benar gak kurang dari min 3? Benar ya, kalau negatif mah kan semakin besar kan semakin kecil kalau negatif mah. Berarti benar min 6 kurang dari min 3, ya udah. Jadi HP-nya sama dengan min 6,0 gitu. Semakin jelas, bisa ya kalian mengerjakannya ya. Oke, sip, bagus sekali ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu sampai sini mungkin boleh? Silakan ditanyakan. Mahali, kamu bisa kira-kira? Mahali Kinahya ya? Bisa, Pak. Sedikit. Bisa ya, mudah-mudahan. Oke, yang lainnya juga mudah-mudahan bisa ya. Nah, terakhir nomor 4. Coba analisis dulu soalnya apa aja perbedaannya dengan nomor 1, 2, 3 tadi. Yang pertama apa perbedaannya? Boleh di-unmute, Nafila, jangan malu-malu. Apa perbedaannya? Oke, Nafila, apa perbedaan? Yang pertama apa perbedaannya? Itu di duanya ada X-nya, ada. Di X-nya itu ada angka 2 sebelumnya ya. Kalau tadi kan nomor 1 cuman X, nomor 2 cuman X, min 4, nomor 3 juga X gitu ya. Wis, mantap Nafila. Ada satu lagi selain itu. Kira-kira yang mana? Yang beda dengan yang lain? Ada satu Ini lagi. hasilnya min. Nah, bagus sekali Nafila ya. Jadi ada 2 perbedaan dengan yang sebelumnya. Yang pertama ada angka 2 di sana yang nempel dengan X. Kemudian ada hasil itu sama dengan negatif. Nah gitu ya. Kalian harus pandai menganalisis perbedaan soal, utamanya kalau dalam matematika. Nah, sekarang kita lihat gimana cara mengerjakannya. Sama seperti yang tadi, cuman kalian jangan sampai terkecoh. Ini akan menjadi mubazir, akan menjadi sia-sia kalau misalnya kalian terkecoh. Ya, kalian ingat kembali konsep nilai mutlak itu, lihat sebelah kiri itu kan ada tanda mutlak ya. Kalau tanda mutlak, berapapun nanti hasil X-nya, ya kan, itu akan dirubah hasilnya menjadi positif atau negatif. Sebelah kiri sama dengan positif kan? Nah, menurut kalian ada gak nilai X yang memenuhi untuk nomor 4 ini? Itu bocoran tadi Bapak. Ada gak kira-kira nilai X-nya? Kalau kalian menggunakan tadi, cara yang tadi, definisi mutlak, kalian akan menemukan nilai X sama dengan berapanya, kalian akan mendapatkan itu. Cuman ketika dicek dengan syaratnya, itu tidak akan sama gitu ya. Salah gitu syaratnya nanti. Sehingga nanti X yang kalian dapatkan, itu tidak akan masuk ke dalam himpunan penyelesaian. Jadi percuma kalau menggunakan cara yang tadi, kalau soalnya seperti ini.
Ya, kalau soalnya seperti ini, jawabannya itu adalah ini anak-anak. Set, percaya atau tidak. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Atau kalau kalian mau tulis HP-nya, HP-nya itu himpunan kosongnya itu adalah himpunan kosong. Tuh, seperti ini kan kalau himpunan kosong ya, simbol di SMP. Nah, boleh kayak gini, atau jawabannya boleh kayak gini. Sama dengan, nah boleh kayak gitu. Ya, menurut kalian, kenapa kok nomor 4 ini berbeda caranya dengan yang sebelumnya? Apa coba? Kenapa? Apa yang menyebabkan dia itu hasilnya tidak ada? Coba kita bermain analisis dulu di sini ya. Karena udah mungkin sampai sini Bapak nanti nyampaikan. Kenapa coba? Dia tidak memiliki nilai X. Boleh? Coba berpendapat dong, nggak apa-apa, salah juga sama Bapak mah. Yuk. Bapak lebih seru kalau misalnya kalian mengemukakan pendapat apa yang kalian pikirkan. Kenapa? Kenapa? Ayo, kenapa? Jangan tegang, biasa aja muka-mukanya pada tegang gitu. Tenang. Bapak mah nggak akan gigit ya, tenang. Nah, tadi ya, oke, kalau nggak ada nggak yang mau menyampaikan? Ini hebat loh kalau misalnya kalian tahu ya sebabnya gitu ya. Ini Bapak apresiasi setinggi-tingginya untuk kelas IPS ya. Tapi takut. Kemarin dari semua kelas IPA cuma ada satu kelas yang menjawab benar ya, dan dia bisa menganalisisnya. Mudah-mudahan di IPS Bapak menemukannya. Siapa yang mau coba dan takut tadi? Pahira ya? Boleh, kamu jangan takut atau coba aja. Coba Pahira dulu ya. Menurut Pahira yang menjadi penyebab dia itu tidak ada X apa Pahira? Gak tahu sih ini benar atau enggak. Cuman tiba-tiba gitu Pak ya di pikiran aku teh. Tapi kan waktu itu kan kalau di mutlak yang dalamnya min kan keluarnya plus. Maksudnya nggak jadi min gitu. Terus itu hasilnya min yang keluarnya. Jadi nggak tahu ini mah, aduh takut banget ya Allah. Itu oke, nggak apa-apa. Terus? Ini hasilnya kayak min gitu keluarnya. Oke, berarti tidak sama ya antara kiri dengan kanan gitu ya? Iya. Oke, Aduh, kita belum tahu ya benar atau salah yang disampaikan Pak Hira. Coba tadi siapa temennya yang mau, suara laki-laki tadi yang mau coba, alasannya apa? Ada yang mau menyampaikan tadi? Coba selain Pak Hira. Pak Hira aja. Aku juga sama Pak gitu Pak. Oh sama ya, Rohadi juga gitu berpikirnya ya. Coba sampaikan lagi pakai bahasa kamu. Kenapa? Samanya di mana? Karena hasil dari persamaannya di sini tuh kan dari tadi soalnya tuh hasilnya tuh yang 5 ini tuh plus, nah ini min. Berarti beda nantinya ya, sama pada intinya ya dengan yang disampaikan oleh Pak Hira gitu ya. Gitu, Rohadi ya. Oke, sip. Ini di luar dugaan Bapak ya, anak IPS gitu ya. Boleh kalian kasih tepuk tangan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Fahira dan siapa tadi, Rohadi ya. Nah, itu ya, dan mungkin apresiasi juga buat kalian yang berpikiran sama dengan Fahira dan Rohadi dan mungkin masih malu untuk menyampaikannya. Bapak percaya juga selain Rohadi dan selain Fahira pasti ada juga yang jawabannya akan menjawab seperti itu. Oke, ini apa siapa? Raishen, ada yang mau disampaikan? Ini tuh berlaku ke semua soal yang bentuknya begini, apa cuma soalnya doang? Yes. Karena bentuknya begini. Nah, kalian harus pandai menganalisis soal. Kalau soal tipenya seperti ini, yang sebelah kirinya ada tanda mutlak sama dengan yang sebelah kanannya negatif, itu pasti tidak ada X yang memenuhi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada mutlak sama dengan negatif 5, itu udah pasti himpunan kosong gitu. Ya, jadi hanya untuk berlaku yang memang tipenya seperti ini bentuk soalnya gitu ya. Ada mutlak sama dengan negatif ya. Nah, itu ya, Pak Hira, selamat ya. Kamu bisa mengalahkan ketakutan kamu dan pada apa ya, kebanyakan orang seperti itu Pak Hira ya, dan kalian semua ya. Jadi kalian itu ingin menyampaikan pendapat kalian, cuman kalian itu takut, padahal sebenarnya apa yang akan kalian sampaikan itu adalah benar. Dan akan menjadi rugi, akan menjadi menyesal ketika kalian tidak menyampaikannya dan kalian mengetahui misalkan
orang lain yang menyampaikannya. Itu sangat penyesalannya yang mendalam ya. Jadi kalau sama Bapak mah nanti ke depannya nyantai saja, belajarnya ya enjoy ya. Kita diskusi, kalau kalian mau menyampaikan sesuatu itu silakan sampaikan dengan bahasa yang baik, walaupun memang terbata-bata, boleh silakan. Karena kita sedang belajar di sini ya. Oke, itu bagus sekali ya Fahira, Rohadi dan yang lainnya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan pertemuan lain di antara yang belum Bapak catat di sini, teman-teman kalian juga sudah mulai timbul keberanian untuk menyampaikan sesuatu. Ya, itu aja mungkin anak-anak pertemuan hari ini. Ada pertanyaan lagi yang perlu kita bahas dan diskusikan? Nah, kalau tidak ada, silakan nanti mungkin dicek lagi ya Google Classroom-nya, download file materinya, kemudian lihat nanti video pembelajarannya, baru nanti kalian coba kerjakan soalnya ya. Bapak akan memberikan tugas juga, jadi lihat di slot tugas nanti untuk di Google Classroom, kapan Pak ngumpulinnya? Bapak biasanya ngasih tenggat waktunya 2 hari. Ya, kenapa 2 hari? Karena kalau sekarang mungkin ya kalian juga butuh istirahat ya. Jadi silakan refreshing dulu otaknya. Nah, baru ketika waktu luang kalian ada, nah itu coba diselesaikan tugas dari Bapak. Ya, sudah pada masuk ya Google Classroom kalian ya? Sudah ya? Oke, sip. Kalau sudah nanti tinggal dicek aja Google Classroom. Itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan anak-anak. Terima kasih ya. Dicek kembali semangatnya. Unmute, semangat pagi. Pagi. Ya Allah, ya mudah-mudahan selalu semangat ya. Ini Rai nggak kedengaran suaranya, biasanya suka ini. Rai, kamu ada tadi menyimak nggak? Rai? Wah, Ada tuh kan Pak, dari tadi, adanya. Oh, menyimak ya? Iya Pak. Siap. Oke, tadi yang kelewat itu Fahira, ada Fahira? Oh, tadi ada ya? Sip. Fahira ada. Tadi telat ya kamu masuknya, enggak ini kelewat absen sama Bapak. Sama Semi Hamzah. Ada enggak Semi? Pak. Hadir ya? Kamu juga tadi telat ya Semi ya? Iya Pak. Oke, enggak apa-apa ya, yang penting bisa hadir di sini. Oke, terima kasih anak-anak. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Yo, somo-somo.